Hello, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Fajri Muharam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi gelombang elektromagnetik. Ingin tahu selanjutnya? Simak video ini sampai selesai. Oke. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tentang gelombang. Yang pertama adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat ataupun ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerakan sinusoide. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gelombang adalah aliran getaran suara yang bergerak dalam ether. Secara umum, berdasarkan bentuk dan sifatnya, gelombang terdiri dari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik selalu merambat melalui perantara atau medium. Sementara gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Sementara pada gelombang lainnya seperti gelombang bunyi dan gelombang mekanik lainnya hanya bisa merambat melalui tertentu. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur. Jadi gelombang elektromagnetik bisa diukur baik dari panjang gelombang atau wavelength, frekuensi maupun kecepatan. Ya, kita sudah membahas tentang materi definisi tentang gelombang. Selanjutnya kita membahas tentang ada apa aja sih gitu. Gelombang elektromagnetik tuh macam-macamnya. Nah, kita bahas di sini. Yang pertama adalah ada gelombang radio. Gelombang radio adalah jenis gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator. Gelombang elektromagnetik pertama kali ditemukan oleh Heinrich Hertz dan digunakan oleh Marconi sebagai media komunikasi. Yang kedua adalah gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frequency, yaitu di atas 3 GHz 3 kali 109 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Jadi jika pemanasan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Proses ini yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Gelombang mikro juga dapat dimanfaatkan sebagai radar, radio detection and ranging. Radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro. Yang ketiga adalah gelombang inframerah atau infrared. Inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Gelombang inframerah memiliki jangkauan panjang gelombang antara 1000 mm dan 1 mm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar dan kemungkinan terurai menjadi beberapa molekul yang berbeda. Karena benda dipanaskan, jadi setiap benda panas pasti memancarkan gelombang inframerah. Yang keempat adalah gelombang cahaya tampak. Gelombang cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Gelombang cahaya tampak terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Panjang gelombang masing-masing cahaya tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah warna jingga 590 sampai 660 nanometer. Yang kedua adalah ada warna kuning, panjangnya 570 sampai 590 nanometer. Yang ketiga ada hijau, panjangnya 490 sampai 570 nanometer. Yang keempat adalah biru, panjangnya adalah 450 sampai 490 nanometer. Yang kelima adalah nila, panjangnya 420 sampai 450 nanometer. Yang terakhir ada ungu, 380 sampai 420 nanometer.
Yang kelima adalah gelombang ultraviolet, ultra ungu. Cahaya ultra ungu sebenarnya bagian dari spektrum warna, namun indera penglihatan manusia tidak mampu melihatnya. Cahaya ultra ungu mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibandingkan warna lainnya. Hal ini menyebabkan cahaya ultra ungu mempunyai daya tembus yang jauh lebih kuat dibandingkan warna lainnya. Cahaya ultra ungu mampu menembus kulit manusia, bahkan bisa mengubah struktur sel. Pada kadar rendah, cahaya ultra ungu membantu pembentukan vitamin D. Namun pada kadar tinggi bisa menimbulkan kanker kulit. Cahaya ultra ungu berada pada panjang gelombang antara 3 nanometer hingga 380 nanometer. Yang keenam adalah sinar X atau sinar X-ray. Sinar X mempunyai daya tembus yang luar biasa, lebih kuat daripada cahaya ultra ungu. Sinar X mampu menembus struktur lunak, seperti daging dan kayu, kecuali struktur padat seperti tulang. Dengan kemampuannya menembus daging, struktur tulang atau rangka bisa tampak pada layar film. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Röntgen tahun 1823 sampai 1923 pada saat melakukan percobaan hamburan elektron bertegangan tinggi. Panjang gelombang sinar X antara 0,03 nanometer hingga 3 nanometer. Yang ketujuh adalah sinar gamma ray. Gelombang sinar gamma bisa ditulis sinar Y, merupakan gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Sinar Y dapat menembus struktur padat, bahkan dapat mengubah struktur atom menjadi atom yang berbeda. Sinar Y terjadi dari suatu proses reaksi nuklir sehingga menghasilkan radiasi yang cenderung berbahaya bagi makhluk hidup. Panjang gelombang sinar Y berkisar antara 0,003 nanometer hingga 0,03 nanometer, atau bisa ditulis sebagai 0, pm hingga 30 pm. Sekedar informasi, 1 pikometer 10 sampai 12 meter. Ya, segitu saja penjelasan saya mengenai gelombang elektromagnetik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dari penyampaian atau sikap saya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.